dari aturan sholat yang nomor 5 ini, boleh saja imamnya qadha, makmumnya adaan, enggak apa-apa. Boleh aja imamnya adaan, makmumnya qadhaan, boleh dohor asar gitu. Apalagi sholatnya sama. Ada orang sholat dohor, kita sedohor, kita punya utang dohor, makmum sama dia, enggak apa-apa. Karena susunan sholatnya sama-sama. Mau ada makmum ama qadha boleh, mau qadha makmum kepada imam adaan boleh. Mau imamnya sholat wajib, kitanya sholat sunat boleh. Mau imamnya sholat sunat, kitanya sholat wajib boleh. Qobliyah ba'diyah, yang tidak tuh yang tadi tuh sholat gerhana, itu susunannya beda. Jadi nggak apa-apa. Kalau ada kita lagi sholat sunnah, ada orang makmum sama kita, nggak usah diomelin, tegur, biarin aja. Biar dia dapat ganjaran 27, meski habis begitu kita makmum sama dia. Nggak apa-apa. Boleh saja. Kenapa? Karena susunan sholatnya sama. Jadi nazmu sholatil imam yusawi ma'a nazmi sholatil makmum wa aqsuh. Susunan sholatnya imam bersesuaian sama dengan susunan sholatnya makmum, sama. Yang enggak sama gerhana sama jenazah, ini enggak bisa. Begitu. Artinya kita sholat 5 waktu, imamnya sholat gerhana, enggak jadi. Karena susunan sholatnya enggak sama. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, imamnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud. Begitu umpama kita isya makmum, imamnya tahajud, kitanya isya. Jadi sholatnya sah. Sebab apa? Susunan sholatnya sama. Kalau jenazah tidak bisa, karena dalam jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, sehingga tidak bisa imamnya sholat jenazah, kitanya zuhur, atau imamnya zuhur, kitanya jenazah. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kesamaan susunan sholat antara imam dan makmum. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara syarat sah berjamaah, makmum kudu ikut imam. Makmum kudu ikut imam. Seperti kita makmumnya lagi tasyahud awal, kita baru Allahu Akbar. Aturannya kita ini kalau sholat sendiri doa iftitah baca Fatihah. Oleh karena kita bermakmum, kita hilang aturan kita, wajib ikut imam, duduk, ikut tasyahud. Kenapa? Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Manakala imam itu takbir, lalu kita ngikut di belakangnya takbir. Imam ruku, kita juga ikut ruku. Imam i'tidal, kita pun juga ikut i'tidal. Imam sujud, kita pun juga ikut sujud.
Ini aturan. Nah, di dalam berjamaah ini pada syarat ke-6 ini kudu mutaba'atul imam, kudu ngikut ama imam, maka dikenal dalam istilah sholat berjamaah itu ada namanya makmum muwafiq dan ada namanya makmum masbuk. Kita harus paham kalau berjamaah, apakah kita ini kategorinya makmum muwafiq, apakah kita orang kategorinya makmum masbuk. Masing-masing antara muwafiq dan masbuk ada aturan yang diatur oleh agama. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah seorang makmum yang tidak punya cukup waktu baca Fatihah di belakang imam. Namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang kagak sempet waktunya, kagak ada untuk baca Fatihah atau baca Fatihah secara sempurna sampai kelar. Jadi yang namanya makmum masbuk itu makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah sama sekali atau untuk baca Fatihah sampai selesai. Kagak cukup waktu. Namanya makmum masbuk. Contoh, imam lagi ruku, kita masuk masjid. Sehingga kita takbir maghrib umpama, Allahu Akbar, ini imam ruku, maka kita nggak ada kesempatan waktu buat baca Fatihah, maka kita ini namanya makmum masbuk, ruku aja karena imamnya udah ruku. Atau imamnya lagi baca ayat summalatus alunna, kita ikut Allahu Akbar, kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baru juga Bismillah imam ruku. Ini namanya enggak cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar. Enggak, keburunya seayat doang. Ini juga namanya makmum masbuk. Yang kayak begini nih, ikut imam aja. Imam ruku, langsung ruku. Walaupun baru bismillah atau baru separoh. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku, dah ruku aja. Begitu, karena kita telat ikut. Telat ikut. Masbuk itu makmum yang telat ikut. Sehingga untuk baca Fatihah kagak cukup waktunya. Kagak cukup. Walaupun jadi masbuknya secara sengaja-ngaja. Sengaja-ngaja dia jadi makmum masbuk, sengaja, enggak apa-apa. Walaupun sengaja, kalau waktunya enggak cukup buat baca Fatihah, ya namanya makmum masbuk. Mau disengaja, mau kagak. Yang sengaja tuh gimana? Biasanya taraweh, imamnya udah waladolin masih kipas-kipas saja. Mana orangnya ngaji lagi malam ini juga. Begitu.
dia kipas-kipas saja. Pas imamnya baca surat, udah mau kelar, summalatus aluna, soli. Allah. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Itu namanya masbuk disengaja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siapa aja. Allahu Akbar. Udah bar anin naim. Udah ruku. Enggak baca Fatihah. Karena jadi makmum masbuk. Tentu ganjarannya dikit. Enggak kayak ikut dari awal. Beda ikut di tengah tuh dikit. Ada orang tadinya musuhan, pas udah akhir-akhir akur jadi menteri, ya gajinya dikit. Begitu, karena udah di ujung ikutnya. Namanya menteri masbuk. Hah? Apanya? Tapi nggak dari awal. Enggak sama, enggak. Iya. Yang ikut dari awal udah banyak kan untungnya. Proyeknya udah banyak. Begitu. Itu begitu. Jadi yang ikut takbir awal dengan imam lebih banyak. Enggak ada ceritanya yang ikut di akhir banyak tuh, enggak ada. Enggak ada, dikit. Begitu. Namanya makmum masbuk. Tidak cukup waktu untuk baca Fatihah atau untuk baca Fatihah sampai kelar. Itu namanya makmum. Yang kayak begini nih, udah ikut aja masbuk. Termasuk imamnya lagi sujud, jangan diri aja kalau sholat. Imam lagi sujud, udah diri aja ngobrol, mainin HP, ntar aja nunggu diri. Mana ngaji lagi yang kayak begitu orangnya. Ini nggak benar. Lagi sujud udah takbir aja langsung ikut sujud, cuman rokaat nggak dapet. Begitu. Imamnya lagi i'tidal, ya udah ikut aja Allah Akbar i'tidal. Imamnya lagi duduk antara dua sujud, ya nggak apa-apa. Allah Akbar duduk, Rabbighfirli. Rakaat nggak dapat, tapi ganjaran besar. Jangan nunggu diri lagi tasawuf awal, ya diri aja dia. Joget-joget aja ntar nunggu diri, abis ini diri nih, gitu. Baru ikut. Itu namanya kagak ngaji yang kayak begitu. Orang ngaji imam lagi apa kek, kita ikut karena berjamaah itu mutaba'atul imam, ngikut imam. Ikut aja nggak apa-apa. Ikut imam. Begitu. Kecuali imamnya lagi tasyahud akhir. Kakinya udah kelihatan tawarruk, udah 4 ibarat dohor. Dan kita berdua ada temennya. Kalau kita berdua apalagi bertiga, itu nggak usah kita ikut imam, ganjarannya dikit udah di ujung. Kita diri aja sampai dia salam. Udah salam temen kita suruh qomat, baru kita sholat. Ganjarannya gede. Tapi kalau kitanya sendiri doang, mau kagak ada temennya, nggak dapet, biar di ujung nggak apa-apa, berjamaah aja. Karena kitanya kagak ada temennya, nggak ada. Itu begitu. Janjinya di tasyahud akhir. Itu begitu. Nah,
Jadi makmum ada dua, ada makmum masbuk dan ada makmum muwafiq. Apa tuh makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu adalah makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar. Waktunya cukup. Cuman bengong. Jadi nggak cukup. Namanya makmum muwafiq. Begitu. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang cukup waktu buat baca Fatihah. Andai tidak ada uzur. Uzur itu salah satunya bengong. Begitu. Andai tidak bengong. Bengong ini kenapa? Hanyut dengan suara imam. Gitu. Imamnya merdu banget suaranya. Enak. Jadi dia kebawa sama enaknya imam nih. Katanya imam ini namanya Imam Sudais. Jadi enak. Biasanya imam sadis. Kagak enak. Imam sadis. Ini mah Sudais. Imam Masjidil Haram. Enak. Jadi waladhdallin amin. Kita dengerin aja dia baca surat enak. Merdu banget, qori imamnya qori. Pas imamnya summalatus alunna, kata kita waduh belum baca Fatihah. Ingat tuh di situ. Ini kalau nggak bengong dia baca Fatihah, cukup nggak ini? Cukup. Cuman gara-gara dia larut sama merdunya imam, kagak cukup. Ini namanya makmum muwafiq. Namanya. Yang kayak begini. Namanya makmum muwafiq. Satu, tuh makmum muwafiq. Jadi makmum muwafiq tuh makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah, yang cukup waktu untuk baca andai tidak bengong. Satu. Dua, makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah andai tidak cepat imamnya. Andai tidak cepat. Sementara dia lambat bacanya. Terawih. Kalau terawih tuh imamnya cepet banget. Imamnya cepet. Dan tidak bisa diomelin. Imam yang cepet ini enggak bisa disalahin. Kenapa enggak bisa disalahin? Pesanan makmum. Pesanan. Ini yang ngaji aja kita tanya. Kalau sholat taraweh pengennya lambat apa cepet? Tuh yang ngajinya aja pengen cepet, apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu. Maka imam cepet tuh pesanan makmum. Jadi jangan disalahin. Imamnya cepet. Mana udah cepet bacaannya. Suratnya pendek. Kulhu dikebut. Ini bagaimana? Jadi Allah waladhdallin amin. Waduh, rakaat 2 kulhu kata kita. Kita baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ruku imamnya. Kalau kagak ngebut mah cukup. Gara-gara ngebut kagak, maka kita ini namanya makmum muwafiq. Apa aturannya? Makmum muwafiq kagak boleh ikut imam. Kagak boleh ikut imam.
kudu ngikut susunan sholat dia sampai 3 rukun yang panjang. Enggak boleh ikut imam, tapi ikut susunan sholat dia. Dimaafin sampai 3 rukun yang panjang kagak ngikut imam. Si muafik. Mana rukun panjang? 1 ruku, 2 sujud pertama, 3 sujud kedua. Selingannya ada 2 nih, ada i'tidal, itu rukun pendek, enggak masuk hitungan. Habis ruku ini jangan dihitung, baru 1 dengan ruku. I'tidal tetap 1, uang rukun pendek. Sujud rukun panjang, dihitung baru 2. Duduk antara 2 sujud rukun pendek, jangan dihitung, baru 2. Sujud kedua rukun panjang, baru dihitung. 3 ini patokan. 3 ini patokan. Bagaimana patokannya? Begini, kita yang pertama dulu bengong dulu. Imamnya qori, merdu, hanyut sama suara enaknya imam. Sumalatus aluna, waduh belum baca Fatihah. Maka kita namanya makmum muafiq, yang model begitu. Kalau enggak bengong cukup, gara-gara bengong kagak cukup, gara-gara bengong. Maka imam ruku biarin, kita kudu baca Fatihah. Kalau kita ikut ruku, sholat kita enggak sah. Kalau kita ikut ruku, kita enggak boleh ikut ruku. Terusin aja Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Imam yang tidak biarin, gitu. Terus saja. Imam sujud, kita udah waladhdallin, ya udah kita ruku, kita sambil ngikut aja di belakang kayak begitu. Enggak apa-apa. Rakaat masih dihitung. Asal tidak ketinggalan 3 rukun yang panjang, kita masih dihitung rakaatnya. Kita waladhdallin, imamnya sami Allah, enggak apa-apa. Rakaat kita dapat. Kita waladhdallin, imamnya lagi sujud pertama. Artinya habis waladhdallin kita ruku. Kita ruku, imam sujud pertama, masih dihitung rakaat kita. Kita waladhdallin atau kita ruku, imam lagi duduk antara 2 sujud, enggak apa-apa. Begitu. Kita waladhdallin atau kita ruku, imam lagi sujud kedua, enggak apa-apa. Tapi kalau udah bangun palanya dari sujud kedua, rakaat enggak dihitung. Imam udah bangun dari sujud kedua, diri ke rakaat kedua, kita masih sirotol, aja. Tuh, masih sirotol, Fatihahnya belum kelar. Maka kita ini rakaatnya zong, sholatnya sah. Ini baru 1, imam udah 2. Gara-gara kita ketinggalan 3 rukun yang panjang. Zong rakaat. Atau imamnya udah ngangkat palanya dari sujud kedua, duduk tasyahud awal. Kita masih ghairil maghdubi, imam Allahu Akbar tasyahud awal. Namanya ketinggalan 3 rukun. Maka ghairil maghdubinya enggak jadi. Langsung duduk ikut tasyahud, rakaatnya zong yang kita. Itu begitu rakaatnya. Kenapa? Karena kita makmum muafiq. Kita harus tahu status itu. Kedua, imamnya ngebut kayak taraweh. Gitu. Mana bacanya kuluhu lagi. Kita baru Ar-Rahmanir Rahim, imam udah kufuan ahad ruku, kita ikut ruku, udah kagak ada ganjaran taraweh yang kayak begitu. Ingat-ingat begitu enggak kemarin-kemarin tuh. Maka kata Nabi, kam min qaimin
laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Banyak yang taraweh enggak dapat ganjaran apa-apa, cuman capek doang. Karena enggak ngerti aturan berjamaah. Begitu. Kalau imamnya ngebut kayak taraweh tuh, maka dia baca Fatihahnya jangan nunggu imam waladhdallin, jangan. Kalau kita udah tahu dari awal, wah imamnya Pak Anu udah kebaca tuh, emang dia udah biasa ngebut tuh, emang dia supir Batak dia ngebut, begitu. Kalaulah imam ini ngebut, maka kita baca Fatihahnya ketika imam Ar-Rahmanir Rahim, gitu. Atau ketika imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat 2, kita langsung bismillah. Bismillah. Ngikut di belakangnya, jangan nunggu kelar Fatihah imam. Kalau imamnya bakalan ngebut. Jadi ketika imam kufuwan ahad, kita udah kelar Fatihah, namanya makmum udah ngaji. Yang kayak begini namanya makmum ngaji. Jadi sholat itu bukan nunggang-nungging doang, ada aturannya. Dari mana? Gue teraweh, padahal kagak. Emang kagak pernah baca Fatihah dia. Begitu. Kagak, main ruku aja lagi, Fatihah belum kelar. Padahal makmumnya bukan masbuk dia, muafiq. Begitu. Itu begitu, kita ingat-ingat tuh. Itulah faedah panjang umur dan ngaji. Supaya kita benar ke depan. Jangan mikirin mundur, puyeng. Dah acak-acakan, udah itu mau dulu dah pusing. Mundur gini, mau dimundurin, begitu. Begitu. Jangan juga nyalain guru, ini guru baru ngajarin, begitu. Orang ajarannya dari sebelum kita lahir udah ada, ngapa kita kagak ngaji dari dulu? Begitu. Hah? Oh baru dapet. Iya, baru dapet, iya. Kan dari dulu ajarannya. Kita disuruh ngaji, tolabul ilmi faridotun, ngaji itu wajib. Buat apa? Ngesahin ibadah. Biar ibadah kita ini sah. Begitu. Begitu. Apalagi makanya kalau berjamaah kita jangan nyari ganjaran 27. Nyari bener dulu. Baru ngomongin upah. Tapi kerja kita biar bener dulu, biar protap. Sesuai dengan prosedurnya, aturannya. Ini yang kita harus pahami. Jadi bagaimana kalau makmumnya duluan imam, ngeduluin. Kalau ngeduluin imamnya takbir, imamnya belum takbir, usolli duluan. Ini batal sholatnya. Kalau ngeduluinnya satu rukun, enggak sengaja, enggak apa-apa. Imamnya sujud, dia udah duduk aja. Loh imam masih sujud juga ya. Gitu. Udah enggak apa-apa, ini tunggu aja diduduk dah. Tunggu aja. Enggak apa-apa, enggak usah balik lagi juga enggak apa-apa. Kalau cuman satu, begitu. Tapi kalau ketinggal ngeduluinnya 2 rukun fi'li, batal sholatnya. Imamnya masih diri, dia udah sujud aja. Imam pasti bakal sujud. Nih potong kuping kalau kagak sujud. Ya Allah, biar lu udah paham juga begitu. Gitu, makmum nggak bener, imamnya aja baru sumalatus alunna, dia sedekap udah turun aja, nih pasti imam bakal ruku nih, begitu. Ntar dulu sabar, ntar juga imam ruku baru ikut. Wong syarat ke-6-nya kudu itu namanya ngeduluin. Ntar dulu ngikut ampe salam, biar imam 2 kali dulu baru kita salam. Begitu. Itu imam baru sekali aja udah main samber aja. Assalamualaikum. Udah assalamualaikum aja. Mau kemana? Ikuti aturan. Biar 2 kali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Kalau belum 2 kali jangan. Imamnya juga kudu ngaji. Imamnya kencengnya sekali, makmumnya ngaji, kan repot. Assalamualaikum warahmatullah, makmumnya nungguin aja. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya muqallibal qulub. Lama banget ini imam kok salam kedua ini lama. Lama-lama gua salam juga diintip, udah keluar lagi ngopi aja di warung belakang. Ini kan kagak bener imam yang kayak begini. Jadi imamnya juga salamnya dua-duanya kencang. Begitu. Udah 2 kali imam baru kita salam. Jangan baru sekali disamber, sabar. Ini ada aturannya. Begitu. Makmum kudu ikut imam. Imamnya sholat lebaran, lupa takbir yang 5 rakaat 2-nya, ya udah nggak usah baca. Makmumnya nggak usah ditambih, nggak usah. Orang sunnah hayat nggak usah sujud sahwi juga tuh imam. Pakai sujud sahwi batal sholatnya. Begitu. Ini ada aturannya. Kalaulah kita ketinggalan imam, seperti lambat bacaan kita sementara imamnya cepat, dimaafin. Enggak ikut imam, ketinggalan sampai 3 rukun. Lihat aja kita sholat. Oh kita bengong, atau kita ragu. Kayaknya gua belum baca Fatihah dah. Begitu. Baca Fatihah dah. Begitu. Ingat, kalau kita udah waladhdallin amin ruku, imam belum sampai pada sujud kedua diangkat, rakaat kita dapat. Tapi kalau sampai imamnya sujud kedua diangkat, rakaat enggak dapat. Itu begitu. Inilah syarat-syarat berjamaah yang tersisa sesudah pertemuan yang lalu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Memberikan kepada kita, yaitu amanat la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah rabbuna wa yahmatul ahad. Ya baqa rabbuna. Kalau dibaca, semua malaikatnya terpisah mengampuni kita, Memintakan ampun dosa. Itu dibaca setiap hari 10 kali. Kalau kita habis bangun tidur, boleh nggak kita bacain? Boleh saja, enggak apa-apa. Mau tidur bagus, biar tidurnya didoain malaikat. Bangun tidur boleh. Sama-sama. Yang kedua, masalah salat berjamaah, salat maghrib. Biasanya itu maghrib itu rakaat kedua baca kulhu. Kita ini agak keburu Fatihah, iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Imam udah turun, apa kita beresin Fatihah kita atau gimana? Ya kalau umpamanya imamnya nggak ngebut karena kita berangkat dari bengong begitu, sehingga imamnya ruku, ya kita baca Fatihah sampai kelar. Imam udah ruku, wong kita bukan masbuk. Nah, dari awalnya kita muafik. Iya, artinya kita muafik. Makanya ukuran muafik dan masbuk itu ukurannya cukup waktu untuk baca Fatihah.
Begitu ukurannya. Jadi karena imamnya suratnya pendek, jadi enggak cukup. Kitanya betul, enggak cukup. Udah pendek ngebut lagi. Ini bagaimana kalau begini? Kita tugasnya kelarin Fatihah itu yang di kitabnya tadi itu, atau ketinggalan oleh si makmum dari imam disebabkan udzur seperti lambat bacaan makmum, artinya seperti cepat bacaan imam, sehingga kita kagak keburu baca Fatihah, maka dimaafkan enggak ikut imam untuk ngelarin Fatihah sampai batas 3 rukun yang panjang. Kelarin aja, biar imam ruku, biarkan imam ruku, kita terus aja ngikut di belakang aja. Pas imam sami Allah kita baru waladhdallin, ya nggak apa-apa, kita ruku aja. Aturannya kayak begitu, sama-sama. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bertanya kalau tadi terkait masalah makmum muafik yang tidak membaca Fatihah harus menyusul. Kalau imam masbuk, Imam masbuk. Ya, makmum masbuk pada saat imam sudah turun baru masuk belum sempat membaca Fatihah, artinya dimaafkan tidak membaca Fatihah atau ada waktu yang untuk membaca Fatihah. Terima kasih. Iya, jadi imam ini menanggung makmum. Ini kenapa orang kurang mau jadi imam, karena bahasanya imam itu dhamin, menanggung makmum. Dikata nanggung dosa makmum, inilah penyebab orang kagak mau jadi imam, gara-gara nanggung dosa makmum. Sian imam Mekah, makmumnya banyak banget. Mana orang Indonesia lagi mancing mulu, dosanya banyak banget. Kasihan imam tuh. Bukan itu, nanggung Fatihah makmum yang kagak keburu. Bila mana makmum ini masbuk seperti kufuan ahad, kita baru ikut Allahu Akbar, imam ruku. Ini bagaimana makmum? Enggak apa-apa, enggak baca Fatihah, terwakili oleh Fatihah imam karena Anda masbuk. Itu begitu. Jadi enggak baca Fatihah. Kenapa? Inilah keuntungan berjamaah. Yang tadinya ada jadi hilang, yang tadinya enggak ada bisa jadi ada, begitu. Gara-gara berjamaah. Maka kalau imamnya udah ruku, ya udah kita ruku aja. Tapi kalau kita masih keburu Fatihah, jangan doa iftitah. Contoh, imamnya baca wal asri, kita baru ikut habis sholat dolin baru Allahu Akbar. Ini imamnya wal asri atau al hakumut. Kita kalau udah surat begini nih dan udah ketahuan suratnya, jangan doa iftitah, langsung Fatihah aja sekeburunya. Kalau kita doa iftitah dulu, kita terhukum untuk baca Fatihah. Begitu, karena kita baca di iftitah, padahal tugas kita bukan iftitah tapi Fatihah. Contoh dohor, bisa saja imam itu nggak doa iftitah, imamnya begitu langsung aja Allahu Akbar Bismillah, waladhdallin amin, mana suratnya pendek lagi, begitu inna atoina, begitu lah kita doa iftitah. Begitu kita baru juga kelar wa ana minal muslimin, lah imam ruku. Bisa terjadi. Ini bagaimana? Enggak apa-apa, karena kita muafik, ikut dari awal. Kita ikut dari awal. Kalau imamnya kagak begitu tuh, cukup kita baca Fatihah, cukup. Imamnya ninggalin surat, begitu, ninggalin doa iftitah, begitu. Bisa aja. Jadi ya kita baca Fatihah, baca Fatihah, enggak apa-apa, dia ruku-ruku aja. Begitu. Jadi kok ketinggalan, ya nggak apa-apa, begitu. Kayak begitu. Sama aja nih kalau ngomongin berjamaah, kita lagi sujud ragu, lagi sujud, tadi gua baca Fatihah apa kagak ya?
makmum kita. Tadi gue baca Fatihah apa kagak? Itu imam salam nambah 1, walaupun ikut dari awal. Imam salam nambah 1. Lah, nanti kata orang gue sholat 5 rakaat. Jangan kata orang, kata Allah, kata Rasul, harus ikut agama. Orang mau kata apa kek? Terserah penilaian orang. Yang penting penilaian Rasulullah, ajarannya. Kalau ragu begitu, atau yakin pas sujud, tadi gua kagak baca Fatihah, habis imamnya merdu banget, lagi sujud, kan bisa terjadi begitu. Ini bagaimana? Udah balik lagi nggak bisa, wong kita makmum, nggak sholat sendiri. Kalau sholat sendiri ya balik lagi begitu. Nah, nanti imam salam tambah 1. Imam salam karena kita rakaatnya kurang 1. Zong tadi yang nggak baca Fatihah, zong. Yang dimaklumin baca Fatihah itu makmum masbuk. Jadi ditanggung oleh Fatihah imamnya, gitu. Ditanggung. Itulah yang disebut imam nanggung makmum. Maksudnya nanggung Fatihah makmum yang kagak keburu sama sekali atau kagak keburu ampe kelar. Kayak tadi tuh, baru juga ia kan ngastain imamnya ruku, emang ikutnya udah ada di ujung, begitu udah surat, begitu. Gitu. Tapi kalau kita ketahuan imamnya udah surat juga panjang kayak di Mekah, begitu, suratnya panjang banget. Kita udah iftitah aja keburu tuh, ya udah iftitah dulu dah, baru surat, baru Fatihah. Kayak begitu, kita lihat aja. Pokoknya makmum ini harus ngintip-ngintip imam. Imam siapa? Ah, ini imamnya ini cocok nih, ngebut nih, begitu. Ah, ini kayak begini, kita bisa keukur. Jadi kita harus bisa tahu sebagai kita makmum ini aturan-aturan dari sholat berjamaah yang mengikat pada kita. Diatur. Jadi kita tahu mana kita ini, apakah makmum masbuk, apa kita makmum muwafiq. Begitu. Kita harus tahu kedudukan itu agar supaya kita memahami aturannya bagaimana kita ini. Begitu. Makanya kayak taraweh itu yang menurut kita, gua meyakin dah, kalau taraweh rakaat kurang nggak bakal keburu dah, kalau nggak bareng nggak apa-apa Fatihahnya sama imam. Kalau taraweh itu bakalnya nggak keburu. Begitu. Kalau yang saya lakukan sih enggak, saya selalu imamnya udah Maliki Yaumiddin baru bismillah. Jadi imam waladhdallin ya amin, ya kita ikut amin, lanjutin aja Fatihahnya, enggak apa-apa. Jadi kita kelar waladhdallin, imam kufuwan ahad, pas. Begitu. Makmum itu harus ngerti supaya dia sholat itu mengikuti tuntunan dan aturan yang ada. Kurang lebih demikian. Allah alam. Ini sebetulnya jawabannya bersama dengan itu, namun yang terjadi di persoalannya yang salah. Maaf, imam sholat benar terjadinya pada sholat Zuhur maupun asar. Yang ini terjadi pada sholat yang ketiga rakaat atau 4 rakaatnya. Terjadi sering terjadi kami lakukan ketika kami jadi makmum. Ketika makmum ini ketika sholat habis sujud biasanya tuh si imam ketika berdiri pertengahan dia baru mengucapkan Allahu Akbar. Tidak langsung ketika sujud dia mengucapkan Allahu Akbar. Ternyata sujud yang kedua mereka Allahu Akbar. Ternyata di belakangnya itu suka ngomong kan ada yang gak, semua gak kayak dulu. Ada yang tua kayak saya, gitu, ada yang gini semuanya. Yang kira-kira pas naik dengkulnya gak kuat. Baru kita naik, dia langsung baca Fatihah. Ketika Fatihah ngasih, saya baru baca Fatihah, baru dia karena kemuliaan Islam, dia sudah rukun lagi. Oh ya, ini namanya masbuk kalau udah ketemu begitu tuh. Masbuk. Ini ikuti dari pertama. Enggak ikut dari pertama dong, di rakaatnya itu. Dia ikuti udah di tengah. Iya, betul. Jadi begini. Jadi yang disebut pertama tuh saat diri dari pertama. Dia kan enggak, contoh yang tadi tuh, contohnya
Kita bengong. Pas imam sumalatus alunna baru kita ingat. Belum baca Fatihah, maka kita namanya makmum muafik. Maka kita baca Fatihah lah. Dihukum oleh agama kudu baca Fatihah sampai kelar. Begitu intinya. Maka kita baca Fatihah. Imam ruku biarin, sami Allah biarin. Artinya kita terus saja Fatihah. Imam sujud pertama biarin. Imam duduk antara dua sujud baru walad dolin kita. Baru walad dolin. Ya kita ruku. Lah imam dia diri. Kita baru ruku, dia sujud kedua, dia diri. Pas kita bangun dari sujud kedua, pas diri, imam ruku. Kan itu yang ditanya dia. Begitu. Ini bagaimana? Namanya kagak keburu untuk baca Fatihah, waktunya nggak ada. Ini namanya masbuk. Pas diri imam ruku, ya udah ruku aja. Kenapa? Karena kita nggak ada waktu buat baca Fatihah. Karena pas kita diri imam udah ruku, ya udah ruku aja. Kita begitu, jangan baca Fatihah lagi. Ruku aja kita. Gitu. Iya, karena kita nggak ikut dari awal. Dari awal dirinya imam. Itu bisa saja terjadi. Makanya pertama dia muafik, rakaat 2 dia masbuk. Kasus dia. Makanya kita harus tahu kita ini muafik apa masbuk, begitu. Ini yang dia harus pahami. Status dia tuh. Maka ketika dia diri, lah imam udah ruku. Ini bagaimana ini? Ya udah ruku aja. Enggak apa-apa. Itu bisa saja terjadi kayak begitu. Bisa saja terjadi kayak begitu, bisa terjadi. Ini dalam berjamaah itu diatur. Yang penting kita jadi makmum nih harus paham apakah kita ini masbuk, apakah kita ini muafik. Kalau imam enggak begitu banyak diatur. Begitu. Kenapa? Wong dia kagak niat jadi imam aja enggak ngapa-ngapa. Begitu. Boleh. Ganjarannya cuma 1 doang. Begitu. Kalau niat jadi imam dapat 27 dia. Itu kayak begitu aturannya. Jadi kita harus pahami betul begitu. Di dalam aturan-aturan baca. Enggak apa-apa ya, seperti tadi bacaannya lambat atau kondisi dengkulnya udah kotek-kotek mau bangun aja susah. Pas sudah diri imam ruku, kan bisa terjadi yang kayak begitu. Maka kita harus bisa pahami dan kita bisa maklumi, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu posisi kita lagi jadi apa, begitu. Kurang lebih kayak begitu. Ngingetin imam gimana? Oh, sebetulnya yang namanya imam itu harus mengerti makmum. Itu bukan ngingetin imam. Imam kita nggak bisa itu, wong kita ngingetinnya calon imam berarti belum imam. Kalau imam susah kita ngingetin, batal sholatnya. Karena kita jadi makmum. Ini calon imam, tinggal dibisikin aja. Begitu imamnya, mam ini sholatnya yang rada lambat aja karena ini banyak yang sepuh-sepuh. Kata imam baik, rakaat pertama saya baca surat Al-Baqarah sampai kelar. Begitu. Begitu. Ya boleh aja, artinya yang namanya imam tuh kudu ngerti makmum, begitu. Kudu ngerti makmum, begitu. Imam tuh begitu supaya dia benar dalam berjamaah. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah ya. Kita baca Fatihah, ini ada wakaf daripada hamba-hamba Allah, warga besar Al-Barkal, Muflihun dan sekitarnya. Ini pertama dari Ustadz Yunus 500.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Muslih bin Haji Asir
almarhum Haji Sohib bin Adam, almarhum Asia binti Ahmad, almarhum Marsiah binti Oyad. Ini juga dari atas nama almarhum Guru Sarif Mursal, 60.000 rupiah. Sad Mansuruddin 50.000, Umi Susan 50.000, Kaisa Zalfa 50.000, Syafi Adami 50.000, Zaini Abdul Ghani 50.000, Bang Kimung 50.000, Bang Pepen 50.000, Ustadz Musliman 50.000, Haji Azwin 50.000, Hamba Allah 50.000. Ini juga ada lagi dari Ustadz Yunus 100.000, Bapak Uda Uni 250.000, Haji Hasbi 50.000, Umay Haji Hasbi 50.000, Bapak Anang 50.000, Bang Muslim 50.000, Bang Piandura 150.000. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakaf-wakafnya hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, Allah sehatkan dohir batinnya, Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang tinggi derajatnya, yang solehin dan solehat, yang dipendidikan dapat ilmu yang manfaat, yang bekerja dapat pekerjaan yang barokah. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Buat kita bersama duduk-duduk kita di majelis ilmu, Allah berikan kita semuanya limpahan barokah, mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan menuntut ilmu yang manfaat. Allah beri kita rezeki yang makin barokah, ilmu yang barokah, yang barokah, usaha yang barokah, keluarga yang barokah, teman-teman yang barokah, lingkungan yang barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.